Halo guys, pada video kali ini kita akan mengulas sebuah HT Baofeng guys ya. HT ini cukup canggih guys, HT atau handy talkie bahasa kerennya tuh guys. Oke, kita review isi, kekurangan dan kelebihannya dari HT tersebut guys. Inilah HT Baofengnya guys. Ini adalah HT Baofeng seri kita lihat nomor serinya guys. Ini kotaknya. Oke, di sini dual standby guys ya, dual display, dual standby. Jadi HT Baofeng ini menyimpan sampai 128 memory channel guys ya. Terdapat fog function atau post operated transmission, battery saving function, emergency SOS sound light alarm. Jadi ada alarmnya guys ya, dan LED flashlight, ada senternya juga guys. Dan HP ini juga terdapat radio guys yang bisa difungsikan untuk radio FM dan AM guys. Oke, kita buka. Di sini keterangannya guys ya, 3-band radio guys ya. Jadi HT ini 3-band guys ya, jadi bisa difungsikan untuk 3 band. Yang pasti VHF dan UHF bisa digunakan. Dengan modulasi demikian berarti HT ini multifungsi guys ya, bisa digunakan di frekuensi VHF maupun OHF. Ini panduannya guys, yang bisa kalian pelajari saat membelinya. Namun akan saya ulas sedikit dari HT ini guys ya, cara penggunaan dan cara mengisi frekuensinya guys ya. Nah, di sini ada buku panduannya. Nah, itu guys ya. Baiklah. Di sini paketnya yang terdapat di sini ada antena guys. Ini antenanya yang bisa dipasang agar jaraknya jauh guys. Ini headsetnya guys, ada headsetnya juga. Jadi saat kita menggunakan berkendara lebih efisien guys ya. Dan saat ingin lebih safe agar orang lain tidak mendengar apa yang dibicarakan dari HP tersebut, bisa menggunakan headset. Sini terdapat chargernya guys ya, chargernya. Nah, ini charger duduknya guys ya, charger duduknya. Ini handle-nya guys, agar bisa dijepitkan. Nah, ini talinya guys ya, ini tali untuk digantung guys. Ini satu unit HT Baofeng tipe EF-A58S. Powernya 8 watt guys ya. Frekuensinya untuk frekuensi VHF-nya 136 sampai 174 MHz dan 220 sampai 260 MHz. Untuk OHF-nya
400 sampai 480 MHz guys ya. Baiklah, ini baterainya guys, baterainya. Nah, baterai ini 2800 mAh guys ya, jadi lebih tahan lama guys dalam menggunakan baterai ini guys ya. Oke, kita coba cara penggunaannya guys. Kita pasang dulu guys, kita buka. Ini antenanya guys, antenanya. Nah, untuk memasangnya sebelum kita menggunakannya, kita pasang di baterai ini nih guys ya. Nah, sini kita angkat sedikit, baru kita masukkan guys. Nah, demikian. Nah, untuk pemasangannya dari bawah guys, dari bawah baru kita tekan guys. Lepas guys. Oke, kita pasang sini untuk antenanya guys. Ini antenanya. Oke. Ini di sini lampunya guys, untuk center. Ini adalah powernya, untuk volumenya juga. Ini adalah LED guys ya. Indikator LED ini akan menyala saat ada panggilan masuk. Di sini ada layarnya guys. Layar di sini akan muncul nominal frekuensinya. Ini adalah push to talk-nya guys ya, untuk mencet, untuk berbicara. Ini adalah tombol center guys ya. Nah, ini tombol radio guys. Nah, di sini ada untuk headsetnya. Baiklah guys, kita hidupkan. Nah, di situ sudah muncul guys. Di situ ada frekuensi, di layar ini adalah sekian guys ya, ada 2 tampilan. Nah, pada kali ini adalah frekuensi yang ada tertera di sini guys. Pertama kita ulas adalah cara mengubahnya dari frekuensi yang atas atau yang bawah guys. Caranya adalah pencet tombol AB ini guys ya, exit atau AB ini. Nah, dia otomatis berpindah guys. Nah, saat kita menggunakan frekuensi yang UHF silahkan ke bawah. Untuk yang VHF silahkan di atas guys ya. Nah, demikian. Untuk mengisinya guys ya, untuk mengisinya kalian tinggal pencet ini saja guys. Di sini ada nominalnya yang bisa kalian pencet. Pertama kita pencet tombol menu guys, tombol menu. Nah, di situ ada berapa fungsinya guys ya. Nah, ini mau pilih untuk mengubahnya guys, tinggal pencet menu lagi guys ya. Menu, pilih atas bawah. Nah, low, high guys, pilih yang mana. Untuk kembalikannya lagi, pencet menu lagi guys ya. Nah, untuk menu lain silahkan geser shape-nya berapa.
boxnya mau digunakan atau enggak guys. Tinggal pencet menu lagi, pencet lagi. Nah, boxnya berapa guys? 2 kah, 3 kah? Nah, ini ABR nih guys ya. Ini untuk seberapa lama lampu indikator ini menyala guys ya. Akan kita coba guys ya. Akan kita coba dengan 1 gasnya, maka dia akan lebih cepat matinya guys. Nah, cepat kan guys? Nah, cepat kan? Nah, dia cepat. Jadi kalau untuk berapa detiknya silahkan. Nah, kalau mau tidak pakai lampu guys ya, kalau mau lebih hemat silahkan di off kan saja. Kalau mau lama silahkan diperbanyak guys ya. Misalkan sampai berapa ini? Sampai 10 detik guys ya, maksimal 10 detik guys. Nah, otomatis dia lama guys ya menyalanya, sampai 10 detik. Nah, lama guys ya. Baru ngerti. Cek menu lagi. Nah, ini adalah fungsi dari frekuensi PHF dan UHF. Di sini kalau kalian ingin menyalakan frekuensi PHF dan UHF dua-duanya standby, silahkan pilih mode on guys ya, on. Maka otomatis frekuensi PHF dan UHF akan terkonek dua-duanya guys ya. Jadi dua frekuensi bisa terhubung dalam satu HT. Misalkan teman yang satu ataupun kantor pakai PHF, bisa kita fungsikan. Untuk mungkin rekan yang lain pakai UHF, bisa kita fungsikan. Jadi saat dua-duanya memanggil bisa masuk guys ya. Jadi kita lebih efisien dalam menerima informasi. Nah, kita on kan kalau ingin dua-duanya masuk guys ya. Oke, menu lainnya. Nah, ini adalah bipnya, mau di on kan atau off silahkan. TFT nya guys bisa difungsikan berapa. Ini guys. Nah, ini adalah fungsi dari frekuensi PHF nya guys ya. Saat kita menggunakan frekuensi PHF, maka di beberapa frekuensi UHF guys ya, frekuensi UHF biasanya menggunakan ini guys, Nah, di beberapa frekuensi untuk UHF biasanya menggunakan DCS ini guys ya. Bisa tergantung frekuensi yang digunakan guys. Bisa D023N atau 25, 26, tergantung frekuensi dari UHF itu yang digunakan. Pada kesempatan lain nanti akan saya cobakan dengan HT di talkie berfrekuensi UHF dengan fungsi ini guys ya. Pada kesempatan berikutnya akan saya coba guys ya. Untuk kesempatan kali ini saya mengulas dari HT ini yang sama guys ya, yang sama. Nah, untuk suara guys ya, bisa dipilih bahasa Inggris atau Cina guys ya, atau tanpa suara. Nah, ini ID-nya. Nah, ini adalah fungsi dari UHF dan PHF guys ya. Apakah akan menggunakan satu jalur untuk memanggil atau dua-duanya kita gunakan. Ini adalah fungsinya. Oke, berikutnya untuk kode. Nah, ini untuk push to talk-nya guys ya. Apakah mau menggunakan ID atau enggak? Biasanya sih jarang yang menggunakan guys. Ini untuk long time-nya guys ya. Bisa kalian pilih sendiri. Mau berapa lama waktunya guys? Nah, ini.
modulasinya guys ya, frekuensi backlight. Ini backlight guys. Backlight ini akan menghidupkan HT tersebut apabila ada panggilan masuk guys ya. Apabila panggilan masuk, apakah mau dihidupkan atau enggak, terserah penggunanya guys. Nah, ini auto lock guys ya. Jadi ini fungsinya untuk mengunci HT ini secara otomatis atau enggak. Nah, di sini akan kita on kan guys ya, otomatis HT ini akan terlock sendiri nanti guys. Kita exit. Nah, kita tunggu guys ya. HT ini terkunci dengan sendirinya. HT ini terkunci guys ya. Dengan terkuncinya HT ini, maka saat kita pencet tidak bisa guys, yang kecuali mode ini guys yang bisa kita pencet. Nah, mau hidupkan, mau memanggil atau hidupkan senter atau radio itu bisa guys, tapi untuk mengubah channelnya nggak bisa karena terkunci. Nah, untuk membukanya kita pencet tombol kunci ini beberapa detik guys ya, beberapa detik kita pencet. Nah, otomatis kuncinya akan terbuka. Oke. Ini untuk save-nya di off-kan aja guys. Nah, ini memory channelnya yang sudah tersimpan pada HT ini ada 22 channel guys ya. Ada 22 channel. Nah, ini adalah lampu indikatornya guys ya. Bisa kalian pilih sendiri mau warna apa, atau off-nya, atau off, atau blue, atau orange, atau purple guys ya. Ada tiga warna guys ya. Oke. Nah, ini juga sama, silahkan kalian pilih guys ya. Untuk mode-nya kita set, ataupun bisa tone atau pakai kode. Oke. Nah, ini guys ya bandnya yang saya maksud tadi. Di sini ada VHF, juga ada band UHF guys ya. Ada dua frekuensi yang muncul di layar dan bisa kita gunakan. Oke. Nah, ini TDR AB nya guys ya, mau otomatis atau manual, itu tergantung kita guys ya, menjawabnya secara manual atau secara otomatis. Terkunci guys. Stay on nya di on kan. Nah, ini guys, beberapa fungsi ini akan lebih jelas bisa dibaca di buku panduan tersebut guys. Oke. Ini message guys ya, message bisa juga full. Kita pakai full aja guys. Roger bisa di on kan, juga off kan guys saat panggilan. Nah, ini adalah untuk mereset HT ini guys ya. Mungkin kalau kalian ingin meresetnya agar kosong kembali, kalian bisa reset dulu guys ya. Nanti akan kita reset guys ya, karena saat kita nggak reset guys, ini hanya yang ada tersimpan saja. Nih, kita lihat guys ya, yang tersimpan saja yang ada di sini guys. Nah, ini adalah frekuensi yang sudah tersimpan di sini guys. Nah, ini adalah frekuensi yang sudah tersimpan di sini. Ini adalah frekuensi yang sudah tersimpan. Baik. Ini adalah
panggilan dengan nada, bisa juga. Demikian guys. Baik, nah sekarang kita coba frekuensi UHF ini, dan kita fungsikan juga HT ini guys. Nah, kalian akan bisa melihat indikatornya saat ada panggilan masuk guys ya. Kita coba guys ya. Cek Roger. Nah, ini adalah lampu indikatornya guys. Cek Roger. Nah, muncul guys ya. Demikian untuk lampu indikatornya. Mungkin tadi nggak terdengar guys, volumenya kecil. Cek Roger. Demikian guys. Nah, untuk fungsi senternya guys, kita coba. Ini radio guys. Fungsi radio kita pencet guys ya. Nah, di sini ada AM. Nah, untuk mengubahnya ada FM guys maksud saya. Nah, ini untuk mengubahnya guys ya. Bisa kita ubah FM. Nah, FM juga guys. Ini adalah frekuensi FM-nya. Untuk mengubahnya, ini adalah radio FM-nya guys. Nah, untuk mengubah frekuensinya, oke. Untuk mencari frekuensinya silahkan pencet scan ini guys. Scan. Ini adalah ada tombol scan. Kita pencet lama-lama. Nah, dia akan checking guys ya. Maklum di daerah sini belum ada terlalu jauh dari pemancar radio guys, jadi tidak bisa menangkap radio di sini guys, karena tidak ada pemancar radio di sini. Baik, untuk fungsi radio sekarang senternya guys, fungsi senter. Nah, di sini ada senternya guys. Pencet lagi mode, ini mode kode nih guys yang kedip guys ya. Nah, untuk matikannya pencet lagi. Itu untuk fungsi senternya guys. Nah, untuk frekuensi UHF ini, untuk frekuensi VHF nya guys ya, kalian bisa memencetnya apabila ingin mengisinya nanti. Namun pada radio ini sudah tersetting guys ya. Ini adalah yang sudah disimpan. Nah, di sini saya tunjukkan yang belum di set frekuensinya guys ya. Jadi saya contohkan cara mengisinya juga. Nah, bisa langsung kalian pencet, misalkan 170050. Oke. Akan kita fungsikan pada radio VHF di sini guys ya, yang terdapat frekuensi VHF. Kita fungsikan mode TDR nya guys ya. Nah, kita balikan lagi, exit. Baik guys, kita akan coba frekuensi VHF nya. Kita samakan dengan frekuensi yang atas guys ya. Kita buka kuncinya dulu guys.
kita ubah frekuensinya sama seperti yang satunya, 1, 2, 7, 5, 0. Oke, kita tes guys ya. Cek. Nah, masuk guys ya. Nah, saat ini itu frekuensi yang atas tadi guys ya. Nah, ini tadi yang atas. Sekarang kita pakai yang UHF guys ya, tanpa diubah guys ya. Cek. Nah, masuk juga guys ya. Nah, itu berarti HT ini berfungsi 2 frekuensi guys ya. 2 frekuensi. Ini kita gunakan panggilan UHF. Cek. Oke. Kita ubah lagi ke PHF yang di atas guys ya. Kita coba lagi. Cek. Nah, masuk guys ya. Nah, dengan demikian HT ini bisa bekerja pada frekuensi yang berbeda, yaitu PHF dan UHF guys. Oke, kali ini akan saya kasih tahu cara meresetnya guys ya. Cara mereset, kita reset, kita kosongkan HT ini guys ya, agar kembali ke mode asalnya. Oke, kita reset guys ya. Kita ubah reset all. Oke, source. Oke, wait. Nah, ini berarti HT ini sudah kembali kosong guys ya. Coba kita pencet guys ya. 1, 7, 2, 7, 5, 2. Oke. Kita naik turunkan. Nah, bisa guys ya. Berarti HT ini sudah pada mode asalnya guys ya. Kita pilih menunya, kita coba lihat. Boxnya kita pakai, boleh. Ini kalau mau pakai dua-duanya tinggal di on kan guys. Oke. Ini kita akan saja guys. Oke. Ini kita ubah jadi English aja. Oke. Locknya kita on-kan. Channel boleh kita buat 3. Saya isi dulu guys. Oke, ini turunkan. Oke. Ini 27 1. Oke. Yang di bawah kita ubah seperti yang ini guys. 454 4 terkunci. 4 5 4 3 2 5. Oke, menit 27 2. Oke.
kita kunci. Oke, kita buka lagi. Kita coba cara mengecasnya guys. Kita pasang, sini ada alurnya, kita paskan guys. Nah demikian guys, ini berarti sudah terpasang guys. Tinggal masukkan soket ini di sini guys. Nah, ini soket ke listrik. Oke. Ini berarti sudah terpasang. Oke guys. Nah, untuk pemasangan headsetnya silahkan dibuka di sini guys. Nah, kita buka. Nah, di sini ada lubangnya guys. Ada lubang ear dan topnya guys. Oke. Guys, review HT Bopeng A58S tri-band yang multifungsi dengan harga kisaran 400 sampai 500 ataupun lebih guys, tergantung tokonya. Murah namun multifungsi. Oke, see you next time untuk review yang lainnya. Jangan lupa klik subscribe, like and share untuk mendukung channel ini. Bye bye.